Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adila Oktavia dengan NIM 0401216195 dari kelas PBB 1A. Pada video kali ini, saya akan menyelesaikan tugas perencanaan wilayah pedesaan yang diampu oleh Bapak Hamyana SST MSI mengenai karya perencanaan proposal yang berjudul Strategi Pengembangan Agrowisata Putri Maron di Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek. Adapun pembahasan dalam karya perencanaan proposal ini meliputi 1. Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. 2. Pembahasan yang berisi potensi kawasan Putri Maron dan permasalahan kawasan Putri Maron. 3. Karya perencanaan yang berisi perencanaan secara program fisik dan perencanaan secara program non-fisik. Dan yang terakhir adalah penutup yang berisi kesimpulan. 1. Pendahuluan. Latar belakang, wilayah Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah. Salah satunya adalah Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Trenggalek. Kabupaten Trenggalek merupakan wilayah selatan Jawa Timur yang memiliki kondisi wilayah yang khas dan didukung oleh kekayaan alam, berupa nuansa pesona pegunungan serta wisata alam lainnya. Salah satu kawasan wisata yang mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata adalah kawasan agrowisata Putri Maron sesuai dengan RT/RW Kabupaten Trenggalek tahun 2012 sampai 2032. Maka kawasan Putri Maron direncanakan menjadi kawasan agrowisata. Kawasan Putri Maron yang pengelolaannya saat ini berada di bawah Dinas Pertanian dan Pangan masih belum dikelola sepenuhnya dan masih banyak sekali lahan yang perlu dikembangkan dan ditata untuk dijadikan sebagai kawasan agrowisata yang mempunyai daya jual. Dari latar belakang tersebut, maka penulis akan berusaha untuk mengidentifikasi apa potensi yang dimiliki kawasan Putri Maron untuk dapat dikembangkan dengan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada serta memberikan arahan strategi pengembangan agrowisata di Putri Maron, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek. Strategi pengembangan yang diberikan harus mampu menjadikan kawasan Putri Maron mengimpor wisatawan dari berbagai kalangan dan mengekspor kenangan indah bagi wisatawan. Rumusan masalah. Saat ini kawasan Putri Maron tersebut belum dikelola secara maksimal. Dalam artian belum bisa dikatakan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Trenggalek. Padahal masih banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengembangkan agrowisata Putri Maron tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Trenggalek dan juga meningkatkan sumber daya manusia. Oleh karena itu, saya bertujuan melakukan perencanaan strategi pengembangan agrowisata Putri Maron untuk mendukung dan memanfaatkan secara maksimal potensi wilayah yang ada di Kecamatan Bendungan. Yang selanjutnya adalah tujuan. Tujuan utama dari pembuatan proposal perencanaan ini adalah untuk mengembangkan kawasan alam Putri Maron menjadi wisata agrowisata dengan menata dan memadukan kembali potensi-potensi pertanian, peternakan, dan perikanan yang ada di kawasan Putri Maron, serta meningkatkan sumber daya manusia melalui program yang dicanangkan oleh pemerintah. Selain itu, juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek. Semoga dengan adanya perencanaan ini, saya bisa memberikan manfaat dan wawasan bagi semua yang berpartisipasi di dalamnya. Yang kedua adalah pembahasan. Potensi kawasan Putri Maron sebagai kawasan agrowisata. Potensi yang dimiliki, yang pertama adalah tanaman kakao. Merupakan potensi utama untuk dikunjungi wisatawan untuk menikmati kopi, coklat, dan olahan lain yang ada di perkebunan kakao organik ini. Salah satu hal yang membuat pengunjung tertarik adalah karena pemeliharaan tanaman kakao ini menggunakan pupuk organik sehingga kualitas dan mutunya terjamin aman untuk dikonsumsi. Yang kedua adalah tanaman hortikultura. Tanaman hortikultura yang banyak dikembangkan antara lain terong, tomat, bunga sedap malam, durian, stroberi, dan juga macam empon-empon seperti kunir dan jahe. Tanaman hortikultura ini
akan menjadi daya tarik wisatawan yang cukup bagus jika dikemas dengan baik dan juga adanya perluasan lahan. Yang ketiga adalah tanaman perkebunan yang lain. Potensi tanaman perkebunan yang ada di Putri Maron adalah tebu, aren, pinus. Saat ini komoditas perkebunan lainnya memang masih sedikit, namun menunjukkan hasil panen yang baik. Dan tanaman cengkeh. Cengkeh merupakan salah satu komoditas utama di Putri Maron. Selanjutnya adalah peternakan. Potensi tanaman kehutanan yang ada di Putri Maron berisi tanaman pinus dan wamena. Dan yang terakhir adalah perikanan. Potensi perikanan pada dasarnya cukup baik, mengingat ketersediaan air yang mengalir sepanjang tahun. Perikanan memungkinkan untuk dikembangkan adalah budidaya ikan koi, gurame, nila, dan lain-lain, dan juga perikanan penangkapan ikan di sungai. Yang ketiga adalah perencanaan karya. Setelah melakukan identifikasi kawasan Putri Maron, mulai dari potensi yang dimiliki, permasalahan yang dihadapi, di sini mekanisme model pengembangan yang disampaikan oleh penulis adalah model pengembangan sistem amoeba, yaitu atraksi alam pertanian dan perkebunan yang selama ini menjadi selling point akan dikembangkan dengan pengembangan agrowisata di kawasan Putri Maron, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek. Pengembangan strategi yang bisa dilakukan di tempat agrowisata Putri Maron meliputi perencanaan program fisik dan perencanaan program non-fisik. Program fisik seperti pembagian kebun dengan zonasi-zonasi lahan, pengadaan, penanaman dan perawatan pohon kakao, perawatan, penyiraman, pemupukan organik tanaman kakao, peningkatan produksi tanaman kakao melalui efisiensi dan teknologi pertanian, mulai dari perawatan, pemanenan, dan pasca panen. Kemudian pembukaan dan pematangan lahan pabrik kakao baru, pengadaan alat-alat pertanian perawatan dan pasca panen kakao, melakukan kerjasama dengan perusahaan sejenis untuk ahli teknologi dan pengetahuan, sertifikasi proses produksi, riset pengembangan produk atau inovasi yang baru. Kemudian juga ada pembangunan tanaman bunga, atsiri dan tanaman langka, penyiapan lahan tanaman hias dan bunga, penyiapan bangunan balai benih tanaman, kemudian pembangunan kolam renang alami, pembangunan fasilitas filterisasi air kolam, pembangunan lobi, loket, ruang ganti, toilet pria dan wanita, pembangunan waduk mini, kemudian pembangunan bendungan mini, pembangunan dek pemancingan, dan juga pembangunan fasilitas kamar mandi. Kemudian yang selanjutnya adalah program non-fisik, seperti peningkatan SDM manajemen kawasan agrowisata yang meliputi manajer dan staf melalui pelatihan, kemudian melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat sekitar kawasan agrowisata Putri Maron untuk dapat berpartisipasi aktif dalam aktivitas-aktivitas pertanian serta pengembangan budaya lokal seperti kuliner dan kesenian, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, kemudian memberdayakan masyarakat sekitar kawasan Putri Maron untuk ikut mengembangkan kakao dan dipasarkan melalui kawasan agrowisata. Kemudian selanjutnya juga ada pembatasan terhadap jumlah area yang dibuka untuk wisata umum, kemudian pembatasan jumlah pengunjung dan penentuan harga tiket masuk. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah kesimpulan. Kawasan agrowisata Putri Maron yang terletak di Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek ini mempunyai potensi alam dan sosial budaya yang dapat dikembangkan sebagai objek wisata dengan daya tarik wisata agro berbasis komoditas kakao. Potensi yang ada di kawasan Putri Maron untuk dikembangkan menjadi kawasan agrowisata adalah adanya potensi perkebunan, potensi hortikultura, potensi kehutanan, dan juga potensi perikanan. Potensi tersebut dapat dijadikan atraksi yang menarik bagi wisatawan tetap dalam bingkai perkebunan kakao.